Halo semuanya, nama saya Sean Edwin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum lingkungan. Nah, undang-undang yang digunakan sekarang untuk isu-isu hukum lingkungan itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut sebagai PPLH. Nah, PPLH ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan ataupun pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengapa harus ada tujuan lingkungan hidup? Yang pertama, ya kita harus menjaga lingkungan hidup masyarakat yang ada di sekitarnya agar tidak tercemar gitu. Kedua, menjamin kelestarian untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya, contohnya kayak tanaman ataupun binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ada fungsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH ini, pertama sebagai undang-undang payung, yang mana di bawahnya masih ada undang-undang lainnya. Nah, yang kedua, undang-undang ini menjadi sebuah dasar hukum bagi para penegak hukumnya untuk melakukan petugasnya sesuai dengan standar prosedur yang ada, terus hukuman-hukuman yang udah diatur di dalamnya, sanksi-sanksinya bagaimana itu. Ruang lingkup hukum lingkungan ini ada 3, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Nah, kenapa alasan digantinya? Dikarenakan ya kurangnya prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak adanya hubungan antara pengelolaan lingkungan hidup dan dengan tata kelola pemerintah yang baik, dan kurang kejelasan kewenangan yang ada antara pusat dan daerah. Nah, dan keempat ini, undang-undang yang lama itu pada tahun 1997 dan diganti ke yang baru pada tahun 2009. Nah, adanya globalisasi memicu pertumbuhan ekonomi, mana industri makin besar, terus ada industri-industri yang baru gitu, jadi harus diatur di dalam undang-undang yang baru. Ada 14 macam asas perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, ada 14. Pertama itu tanggung jawab negara, kedua kelestarian dan keberlanjutan, ketiga keserasian dan keseimbangan, keempat keterpaduan, kelima manfaat, keenam kehati-hatian, ketujuh keadilan, ke-8 ekoregion, ke-9 keanekaragaman hayati, 10 pencemar membayar, 11 partisipasi, 12 kearifan lokal, 13 tata kelola pemerintah yang baik dan otonomi daerah. Nah, asas-asas 1 sampai 14 akan saya jelaskan. Pertama, asas tanggung jawab negara. Nah, jadi negara di sini harus menjamin bahwa sumber daya alam yang mereka gunakan itu harus dimanfaatkan kepada untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dan negara juga harus menjamin bahwa masyarakat di situ sehat dan baik gitu. Itu merupakan asas tanggung jawab negara. Yang kedua ada asas kelestarian dan keberlanjutan. Nah, asas ini artinya itu setiap orang itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada generasi yang akan datang untuk tetap menjaga lingkungan hidupnya atau ekosistem dan memperbaiki lingkungan hidup gitu. Yang ketiga itu ada keserasian dan keseimbangan. Nah, di mana pemanfaatan lingkungan hidup ini harus memperhatikan beberapa aspek, nggak cuma satu aspek, jadi harus memperhatikan beberapa aspek, contohnya seperti ekonomi, sosial di sana, dan perlindungannya. Nah, yang keempat itu asas keterpaduan. Nah,
bahwa kalau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dijalankan secara sinergi gitu. Nah, yang kelima itu ada asas manfaat. Nah, asas manfaat ini merupakan segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan itu dengan potensi daya alam itu harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya gitu. Itu yang dimaksud dengan asas manfaat. Yang keenam itu asas kehati-hatian. Nah, contohnya nih ada satu usaha industri. Nah, mereka ini harus benar-benar mastiin kayak gimana sih cara minimalisir atau hindarin ancaman terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi mereka harus hati-hati dalam memutuskan untuk memberikan izinnya gitu. Itu yang dimaksud dengan asas kehati-hatian. 7. Asas keadilan. Jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu harus sama merata gitu, harus adil. Yang dimaksud yang ke-8 itu asas ekoregion. Nah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini harus memperhatikan karakteristik SDA-nya. Nah, seperti di Indonesia aja banyak SDA yang bermacam-macam. Jadi ya setiap daerah itu asas ekoregionnya itu berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu. Harus lihat kearifan lokalnya gimana, budaya masyarakat setempat gimana gitu. Yang ke-9 itu ada asas keanekaragaman hayati. Nah, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan lagi gimana sih untuk mempertahankan keberadaan keragaman dan keberlanjutan SDA yang ada di sana gitu. 10 itu asas pencemar membayar. Nah, yang ditulisin di sini kalau setiap penanggung jawab perusahaan yang memiliki usaha itu yang menimbulkan pencemaran ya wajib membayar suatu biaya, itu biaya pemulihan lingkungan. Nah, biaya itu akan digunakan kembali untuk memperbaiki nanti, contohnya memperbaiki demi melestarikan lingkungan hidup yang ada di sana. Yang ke-11 itu asas partisipatif. Kalau asas ini menjelaskan, jadi setiap anggota masyarakat itu diperbolehkan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi contohnya ada usaha nih datang ke masyarakat setempat, nah mau buka industri ada bahan kimianya, mereka nggak boleh, mereka nggak mau gitu, itu boleh gitu. Itu yang dimaksud dengan asas partisipatif, boleh menolak gitu. Yang ke-12 itu asas kearifan lokal. Nah, yang dimaksud dalam sini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang kita tahu aja di Indonesia itu ada banyak suku, terus juga hukum-hukum adatnya berbeda-beda. Nah, itu yang harus diperhatikan. Soalnya nggak semua daerah itu sama hukumnya. Itu. Yang ke-13 itu asas tata kelola pemerintah yang baik, yaitu merupakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai dengan prinsip partisipasi. Harus ada transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Yang ke-14 itu asas otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan wewenang untuk pemerintah daerah untuk mengurus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan lagi gimana kewenangan mereka gitu. Habis itu yang akan saya bahas lagi itu hak masyarakat atas lingkungan hidup. Ini ada 5 hak, itu hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi masyarakat di sini ada hak untuk mendapatkan pendidikan atas lingkungan hidup. Jadi mereka bisa belajar, oh lingkungan hidup gini, terus apa yang nggak boleh, apa untuk melestarikannya bagaimana gitu. Terus yang ketiga ada hak untuk mengajukan usul atau keberatan. Nah, contohnya usulnya itu dengan cara ini lebih baik gitu, tanam pohonnya kayak gini.
Yang keempat itu ada hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran ataupun perusakan. Nah, jadi masyarakat ini diberikan hak untuk melapor. Contohnya ada orang nih sembarang-sembarang nembang pohon. Nah, masyarakat memiliki hak itu untuk melapor ke pihak yang berwenang. Itu kewajiban kewajiban di lingkungan hidup ini ya wajib untuk menjaga kelestariannya, terus menjaga agar ini tetap berlanjut gitu, gimana ya, sustainability gitu. Untuk larangannya, yang pertama itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang kedua itu memasukkan limbah B3 yang menurut undang-undang itu yang dilarang. Apa itu limbah B3? Itu limbah bahaya beracun. Nah, adapun kayak ada limbah nih dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, nah itu nggak boleh. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara ke Indonesia. Nah, itu limbah B3 itu ada prosesnya sendiri untuk diolah lagi gitu. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.